Oke semuanya, kembali lagi di Film Movie. Ya, di video kali ini gue dibilang bacot. Oke, kita lanjut. Jadi, gue kali ini bakal menceritakan alur cerita film seperti biasanya. Dan buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke videonya dan lanjutkan. Film diawali dengan sepasang suami istri yang pulang dari acara keluarga. Tetapi saat jalan pulang tidak semulus saat mereka berangkat, karena sang suami yang bernama David tidak ingin lewat jalan tol, memaksa lewat jalan pintas. Di tengah perjalanan, David dikejutkan dengan seekor rakun. Ia berusaha agar tidak menabrak hewan itu, yang dimana Amy menjadi terbangun dari tidurnya. Jalan yang mereka lewati semakin membuat mereka mengantuk, dan suara mobil mereka juga tanda-tanda ingin mogok. Wajar saja mereka tidak pernah melewati jalan ini sebelumnya dan menghabiskan waktu di jalan. Mereka hanya menggunakan peta sebagai petunjuk jalan. David melewati jalan biasa karena ingin mengobrol lebih lama dengan istrinya yang ingin meminta cerai. Dan di pinggir jalan, David melihat bangunan dan pom bensin. David pun mampir agar mesinnya tidak mati dan diperbaiki untuk sementara. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat itu. Dan mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang bertanya mereka ingin kemana. Lalu, David menjelaskan bahwa ia ingin ke sebuah kota yang bernama Downey. Tapi mesin mobilnya terdengar ingin rusak dan harus diperbaiki. Lalu pria itu bilang, jalan menuju kota Downey sudah kelewat dan harus putar balik sekitar 48 km dari tempat ini. Melihat sejauh itu, pria itu menawarkan agar mesin mobilnya dicek terlebih dahulu. Setelah diperiksa, mobil David pun tidak bersuara lagi dan seperti biasa. David pun bertanya, jalan mana yang akan membawa mereka ke jalan tol? Pria itu pun berbaik hati menjelaskannya secara detail satu persatu, dan David memberi uang sebesar $20 sebagai ucapan terima kasih. David dan Amy melanjutkan perjalanan sesuai instruksi. Tapi anehnya mobil David yang sudah diperbaiki malah ngadat-ngadat dan mogok secara tiba-tiba. Mau nggak mau mereka harus berjalan kaki ke depan pom bensin yang tadi. Tapi pom bensin itu sudah tutup. Amy memberi saran agar mereka tidur saja di dalam mobil sampai besok pagi, tapi David bersikeras untuk mencari pria itu. Di dekat pom tersebut, ada sebuah hotel. Mereka berdua pun masuk ke dalam hotel, tetapi perasaan Amy tidak enak karena ada suara jeritan wanita. Amy mengajak David pergi dari tempat itu. Tetapi David malah memencet bel yang ada di tempat reservasi. Tidak lama dari itu, terlihat seorang pria yang menjabat sebagai manajer hotel tersebut. David pun bertanya, dari mana asal suara jeritan wanita itu? Sang manajer pun mengambil HP dan berkata suara itu dari video yang ia tonton. Tanpa basa-basi, David pun langsung bertanya, kemana pria yang berada di pom bensin itu? Lalu pria itu menjawab, ia sudah pulang dan akan kembali besok pagi. David tidak mengerti tentang mesin mobil dan terpaksa menginap di hotel yang ditawarkan oleh manajer tersebut. David pun setuju dan langsung membayar harga satu kamarnya. Setelah itu, David dipersilahkan check-in kamar nomor 4. Sampai sejauh ini semuanya berjalan lancar, tidak ada yang mencurigakan. Kamar hotelnya memang luas tetapi terlihat sudah tua. Air kerannya saja mengeluarkan air berwarna coklat. Tetapi mau gimana lagi, menginap karena terpaksa. Sampai menunggu besok pagi, David dan Amy pun tak sabar untuk beristirahat karena mereka sudah lelah. Tak lama telepon pun berbunyi tapi tidak ada suara. Pintu pun digedor-gedor. David pun langsung keluar membuka pintu. Pas dibuka, tidak ada siapa-siapa. David kembali masuk. Telepon di kamar itu juga kembali berbunyi. Pintu tembusan kamar nomor 3 itu pun digedor-gedor. David yang penasaran kembali membuka pintu kamar yang juga
Setelah itu, David memarahi orang yang berada di kamar nomor 3. David merasa diresahkan, lalu ia memanggil manajer hotel tersebut. Dan menyuruh untuk memarahi tamu hotel yang ada di kamar nomor 3. Manajer itu pun berkata bahwa yang menginap di hotel itu hanya David dan Amy, tidak ada tamu yang lain. David meminta manajer itu untuk memeriksa dan membawa pistol yang ada di atas. Lalu David kembali ke kamar dan bilang kepada Amy kalau semuanya akan diurus oleh manajernya. Tetap saja perasaan Amy tidak enak dan mengajak David keluar dari hotel ini. Tetapi saran Amy tidak didengarkan oleh David. Karena David sudah terlalu capek, David yang ingin menonton TV pun segera mengambil remote dan menyalakan TV. Tetapi semua gambarnya tidak ada yang bagus. David yang merasa bosan melihat ada sebuah kaset di atas TV dan menyetelnya. Awal kira itu film biasa, tapi ternyata David pun menyadari bahwa itu film penyiksaan. Itu tempatnya sama persis dengan hotel yang ia tempati. David pun menemukan sebuah kamera yang merekam semua kejadian itu. Kamera itu ditempatkan di tempat yang sulit terjangkau. Pas David dan Amy menonton filmnya lagi, gak lama lampu semuanya padam, pintu kembali digedor-gedor. David berpikir manajernya ikut dalam rencana ini. Sialnya, jendela satu-satunya yang di kamar mandi sudah dipaku. David membuat rencana untuk keluar dari hotel itu. Sialnya mereka bertemu 2 psikopat yang muncul di depan mereka. Mereka berusaha kembali lagi ke kamar, tapi handphone Amy terjatuh saat berlari. Mereka berhasil masuk ke kamar dan David menyuruh Amy membuka kaca jendela yang ada di kamar mandi. Tetapi psikopat itu tiba-tiba muncul. David nekat ingin ke telepon umum yang berada di halaman hotel dan David menelpon 111 untuk meminta tolong, tetapi sambungan telepon itu sudah disetting agar tersambung ke manajernya. Setelah itu, David hampir tertabrak oleh 2 psikopat yang mengejar menggunakan mobil. Tapi David berhasil masuk ke dalam kamar. Dari kejadian ini, bisa disimpulkan bahwa 2 psikopat itu ingin David dan Amy berada di dalam kamar. Dan semua kejadian itu terekam oleh kamera yang dipantau oleh manajernya. Semua rekaman yang ada di dalam kaset yaitu perbuatan sang manajer yang senang menyaksikan penyiksaan. David sedang mencari jalan keluar di dalam kamar mandi. Tak sengaja David menginjak kayu di dalam keset yang merupakan jalan keluar bawah tanah. Tapi David melihat Amy yang sedang mengintip lewat jendela, seorang yang datang ke hotel. Amy meminta tolong karena ia kira itu tamu hotel, tetapi David dan Amy pun memberitahu juga bahwa di belakang ada 2 orang psikopat yang ingin membunuhnya. Gak lama manajernya keluar menemui orang itu. Ternyata orang itu bukan tamu hotel, melainkan seseorang yang membeli kaset rekaman-rekaman penyiksaan dari manajer hotel tersebut. Tidak butuh waktu lama, David dan Amy masuk ke lubang yang ada di kamar mandi, berharap mereka bisa keluar dari tempat itu. David memberi instruksi kepada Amy untuk mengikuti David. Kemudian mereka sudah tiba di ruangan si manajer hotel. Terlihat jelas di ruangan itu, banyak monitor dari kamera tersembunyi dari berbagai kamar. Mereka berencana menemukan alat yang bisa dipergunakan di ruangan itu. Amy menemukan sebuah telepon, lalu gak pakai lama, Amy langsung menghubungi 111. Belum sempat berbicara, si manajer masuk bersama 2 psikopat. Sialnya teleponnya masih tersambung, dan si manajer baru menyadari mereka sudah sampai ruangan ini. Gak pakai lama, ia langsung menyuruh 2 psikopat itu mencari David dan Amy. Mereka berdua menelusuri lorong dan menghindari 2 psikopat. Salah satu psikopat masuk lewat lubang yang ada di kamar mandi. 2 psikopat itu terus mencari mereka berdua, tetapi David dan Amy malah menemukan ruangan gudang. Tanpa berpikir panjang, David pun menutupnya dengan sebuah lemari. Lalu David dan Amy pun melihat ada mobil polisi yang datang menghampiri hotel tersebut. Dia tak menyangka jika ada polisi yang akan datang. Dan polisi itu pun bertemu dengan manajernya. Polisi itu meminta izin untuk melihat seisi ruangan hotel tersebut. Dan 2 psikopat itu
berusaha membuka lubang itu yang sudah ditutup oleh David dengan lemari. Dan polisi itu pun melihat rekaman-rekaman penyiksaan di ruangan manajernya. Dan polisi itu pun melihat rekaman-rekaman penyiksaan yang ada di ruangan hotel tersebut. Di sisi lain, David dan Amy sedang berusaha agar dua psikopat itu tidak masuk lewat lubang tersebut. Setelah itu, polisi bertemu dengan mereka berdua. Lalu mereka berdua memasuki mobil dan ingin pergi ke tempat yang lebih aman. Polisi dan mereka berdua pun bertemu, dan akhirnya mereka bertiga memasuki mobil dan ingin pergi ke tempat yang lebih aman. Tetapi kabel mobil pun diputus oleh manajernya. Dan polisi pun nekat untuk membenarkan si kabel tersebut. Setelah itu, membunuh polisi hingga darahnya bercucuran. David dan Amy pun turun dari mobil polisi itu dan masuk ke dalam hotel. Tetapi dua psikopat itu terus mengejar mereka berdua. Sampai akhirnya mereka memutar otak untuk menghindari dua psikopat itu. Lalu mereka berdua menutup pintu dan David pun menyuruh Amy untuk masuk ke atas plafon di plafon hotel itu. Lalu David pun berusaha agar dua psikopat itu tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetapi pas David membuka pintu, ternyata ada dua psikopat yang sudah menunggunya. Akhirnya David pun tertusuk hingga akhirnya David terjatuh dan hanya bisa merangkak. Amy pun hanya bisa menahan nangis di atas plafon melihat suaminya yang tertusuk itu. Dan keluarlah si manajernya yang merekam raut wajah David yang menahan kesakitan. Pagi pun tiba. Amy pun turun dari atas plafon untuk mengecek apakah sudah aman atau belum. Amy pun menghampiri sang suami yang sudah tergeletak di depan pintu. Amy tidak menyadari di belakangnya ada psikopat. Lalu psikopat itu menghampiri Amy dan Amy pun lari sekencang-kencangnya masuk ke dalam mobil tanpa disadari itu adalah mobil psikopat tersebut. Psikopat itu berhasil memasuki mobil itu lewat atap, tapi ternyata mobil sudah dinyalakan oleh Amy dan Amy menabrakkan mobil itu ke bangunan hotel tersebut. Sampai akhirnya dua psikopat itu mati. Dan Amy pun masuk ke sebuah ruangan. Ia mencari pistol yang berada di suatu ruangan itu. Ia mendapatkan pistolnya, tetapi pas lagi diraih oleh dia, sang manajernya pun datang mencekik leher Amy menggunakan tali. Lalu terjadi perkelahian antara manajer dan Amy. Lalu tidak pakai lama Amy langsung merebut pistolnya tersebut dan menembakkannya tepat di dada sang manajer. Dan Amy pun bergegas keluar menuju suaminya yang sudah tergeletak di depan pintu. Amy berusaha menelpon bantuan melalui telepon umum. Dan akhirnya mereka menunggu bantuan itu, cerita pun selesai. Oke guys, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.